Sekarang mulia anaknya apa mamanya? Saya tanya Maria. Yang Mulia mulia mana? itu adalah Tuhan Yesus. Bunda Maria itu juga diberikan kemuliaan oleh Tuhan Yesus. Yesus itu manusia dilahirkan. Yesus itu Allah yang mengambil kodrat manusia. Kok satu jadi tiga, tiga jadi satu kok? Sekarang saya tanya kau, kalau Tuhan Yesus itu manusia, kenapa dia tidak membusuk seperti nabi kamu, dikuburkan jadi tanah, dimakan belatung? Nabi manusia kan? Pertanyaan saya itu, kalau Yesus itu cuma manusia, kenapa dia tidak bau bangkai seperti nabi kamu? Nah, Sekarang saya tanya, Yesus lagi apa dan berbuat apa? Allah kamu tuh lagi apa? Roh Kudus kamu Yesus lagi itu apa? lagi melihat kamu yang menghujat dia. Dengan apa kamu menghujatnya? Dengan kamu menyembah iblis. Kamu itu sedang menyembah. Sebuah dialog serius terjadi antara Agatha dan beberapa muslim. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cukup dalam dan membuat suasana menjadi tegang. Momen ini bukan sekadar perdebatan, tetapi sebuah percakapan tentang keyakinan, pemahaman, dan pencarian kebenaran. Tonton sampai akhir, karena respons Agatha bisa mengubah cara pandangmu. Apa kau Umar? Mau sombong lagi dia? Apa sih Mar? Silakan. Halo. Ya, yang saya tanyakan, ya, yang saya tanyakan kata kamu Yesus itu Tuhan. Kenapa dilahirkan saya tanya? Dia kan mengambil kodrat manusia. Manusia itu kodratnya dilahirkan. Makanya dia juga dilahirkan. Ya ibarat pangkat jenderal nih, kok jadi manusia? Jokowi Mana aja pernah belusukan, biasa aja. Jangankan jenderal, sekelas presiden aja pernah belusukan, Bang, ke pasar. Santailah. Itu manusia. Haji Prabowo pun manusia. Yang saya tanyakan, itu kata kamu doa tadi Yesus lah apalah. Bukan Ya doa kan? nanti muncung kau itu akan ngomong kayak gitu nanti ketika mati. Bukan cerita muncung yang saya tanyakan. Iya, nanti lidah kau itu akan ngaku Yesus adalah Tuhan. Nggak percaya? Iya. Sekarang mulia anaknya apa mamanya? Saya tanya Maria. Yang Mulia mulia mana? itu adalah Tuhan Yesus. Bunda Maria itu juga diberikan kemuliaan oleh Tuhan Yesus. Yesus itu manusia dilahirkan. Yesus itu Allah yang mengambil kodrat manusia. Kok satu jadi tiga, tiga jadi satu kok? Sekarang saya tanya kau, kalau Tuhan Yesus itu manusia, kenapa dia tidak membusuk seperti nabi kamu, dikuburkan jadi tanah, dimakan belatung? Nabi manusia kan? Pertanyaan saya itu, kalau Yesus itu cuma manusia, kenapa dia tidak bau bangkai seperti nabi kamu? Ya, sekarang saya tanya. Ya coba itu dulu, kalau manusia itu mati kan harusnya ya kan busuk jadi bangkai gitu kan. Kenapa dia tidak jadi tanah? Nah, Sekarang saya tanya. Yesus lagi apa dan berbuat apa? Allah kamu tuh lagi apa? Roh Kudus kamu Yesus lagi itu apa? lagi melihat kamu yang menghujat dia. Dengan apa kamu menghujatnya? Dengan kamu menyembah iblis. Kamu itu sedang menyembah malaikat yang berdosa. Tuhan Yesus itu sedang menyaksikan kamu. Betapa bodohnya kamu dan gelapnya matamu. Yesus Kudus. Udah. Mas kau norak kali. Pakai berlian lain kali. Terlalu norak. Langsung pamer dia. Pakai kalung sama ini kaca-kaca yang di belakang. Itu udah gak laku zaman sekarang itu yang kayak gitu. Kaca-kacamu itu. Nggak ada yang tertarik itu. Maruk itu. Orang kampung itu. Iya. Langsung udah dipakainya kalung itu. Berapa lah itu? Sombong kali kau. Itu nggak laku sama orang-orang yang berduit itu tuh kampung. Kau suka punya.
Lagi caper dia, caper ya. Jadi apa yang disaksikan Yesus sekarang? Apa yang dikerjakan Yesus sekarang? Menyaksikan kamu dalam kegelapan. Sudah diberitahukan ya, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Kamu menolak. Yesus sedang melihat kamu itu seperti orang-orang yang di zaman Nuh disuruh masuk bahtera nggak mau. Itulah kamu. Tadi dia balik sampai gini deh kan, cuy gitu kan. Sama seperti orang-orang bebal yang di zamannya Nuh. Itulah kalian. Itulah si Umar tadi. Iya, disuruh masuk ke bahtera, masuk ke gerejanya Tuhan Yesus. Kamu nolak. Itu kamu. Nanti kamu akan tahu itu. Serius. Kamu itu tidak ubah seperti orang-orang di zamannya Nuh. Persis. Halu kau, begitu kau. Kan kayak gitu. Iya, karena Nuh itu menubuatkan Tuhan Yesus. Ya. Nuh itu adalah nabinya Tuhan Yesus, biar kamu tahu. Nuh dengan istrinya dan 3 anaknya serta 3 menantunya masuk ke dalam bahtera. Dia sudah memperingatkan kalian. Semuanya kalian masuk ke dalam bahtera, masuk ke tubuhnya Yesus, kalian nolak. Itu. Mereka itu sedang menolak keselamatan, bahkan meludahi keselamatan itu. Tapi nanti, kamu akan sama seperti orang-orang di zaman Nuh, dibinasakan, dimasukkan ke dalam air bah, mati. Itulah. Ya. Jangan kamu kira Nuh itu nabi kamu. Berapa ukuran bahteranya kalau memang Tuhanmu yang mengutus Nuh. Bahkan kamu nggak tahu berapa tingkap-tingkapnya. Tuhan yang asli itu tahu loh. Yang ngajarin Nuh membuat bahtera pun Tuhan saya. Bisa diuji nih. Iya bener. Bahkan dari kayu apapun Tuhan saya yang nyuruh. Kalau Tuhan kamu mana tahu? Niru, tapi nggak tahu. Ya, berapa ruang tingkap itu. Hewan-hewan apa saja yang dimasukkan. Bahkan kau nggak tahu di dalam bahtera Nuh itu. Berapa pasang yang dimasukkan dari hewan-hewan itu. Itu. Jadi kamu itu ketika menolak Yesus, kamu sama seperti orang yang menolak ajakan Nuh masuk ke dalam gerejanya. Karena bahtera itu adalah gambaran dari gereja. Iya, salam Dita. Salam semuanya. Enggak, nanti kamu akan begitu. Sunat dulu Agatha. Sejak kapan ada sunat untuk perempuan, goblok? Kenjo. Perintah sunat aja nggak ada di dalam kitabmu, Kenjo. Ya, tata cara sunat aja nggak tahu Tuhanmu. Pakai kapak diginiin. Harus nengok kitab Taurat kami. Kejadian 17 ayat 9 sampai 10. Ini serba nggak tahu. Tutorialnya itu hanya Tuhan kami yang tahu. Sunat itu. Jadi kalau kau suruh aku sunat, goblok sekali kau. Nampak kali Tuhan kau nggak pernah baca Taurat. Ya, nampak kali Tuhan kau nggak ngerti Taurat. Yang bukakan itu yang mau ambilkan Alkitab ya. Lupa aku. Alkitab udah masuk koper. Ya. Saya kasih tahu kamu. Kasih tahu kamu. Bukan di koper aku yang mana? Ini kamus, bukan Alkitab ini. Sama buku sembahyang itu. Aku masukkan dalam koper tadi. Ya. Aku kasih tahu kamu, perintah sunat itu seperti ini. Jadi nggak bisa asal-asalan. Biar kamu tahu. Tunggu ya, aku buka Taurat. Kau kan nggak pernah baca Taurat kan? Yesus sunat, Agatha. Iya, yang disunat itu laki-laki, goblok. Perempuan itu nggak pernah disunat. Mana tunjukkan dalil Sarah itu disunat? PA banget kamu. Sunat itu untuk laki-laki. Tiba-tiba perempuan sunat. Perempuan yang disunat itu adalah tradisi pagan di Mesir. Orang-orang Mesir yang menyembah Amon-Ra, itulah yang menyunatkan perempuan. Kamu mau ngikutin itu? Botol kali. Itu tradisi orang pagan itu, pagan Mesir itu. Kamu lihat sejarahnya sana.
Perempuan disunat sejak kapan? Kamu mau jadi pagan Mesir? Nggak tahu sejarah kau. Makanya aku bilang, sakit kalian semua. Nih, aku tunjukkan. Nih, kau dengar ini. Dan kau lihat ini baik-baik. Kau nih botol. Nggak pernah punya Taurat sok-sokan. Nih, ya. Dengar dan lihat. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Seperti apa itu? Sunat itu. Nih. Kamu harus bisa lihat ini. Baca. Lu kan nggak pernah punya Taurat nih. Nih. Sekali-sekali lu harus ditunjukkan Taurat. Aku akan mengadakan dari ayat 7 nih. Perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Keturunanmu turun-temurun. Ya, menjadi perjanjian yang kekal. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan diberikan negeri yang kau diami ini sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Lagi firman Tuhan, ya, nih, kepada Abraham. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Ya, yaitu, apa itu? Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Laki-laki, cok. Setiap laki-laki harus disunat. Bukan perempuan disunat. Yang menyunat perempuan itu tradisi pagan di Mesir sana. Kamu ini botol. Nih, laki-laki ya dikatakan haruslah dikerat. Dikasih tahu lagi nih tutor. Kulit katannya ya, haruslah dikerat kulit katanmu itu menjadi tanda perjanjian, bukan biar enak goblok. Ya, bukan biar enak, bukan biar bersih. Itu begitu dikerat kulit katan. Ini ya dikatakan ya. Inilah perjanjianmu. Ya, dan keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit katannya. Ya, anak yang ini di spesifik lagi nih umur berapa? Anak yang berumur 8 hari harus kau sunat. Kamu malah SD disunat. Oh, kamu tuh nggak ngerti. Nggak ada ayatnya di kitab kamu, tapi kalau di kitab saya ada. Ngerti kau? Laki-laki usia 8 hari. Itu sebagai apa? Tanda janji keturunan. Bukan biar bersih, bukan biar enak, biar estetik. On. Bukan. Itu tanda janji keturunan. Sampai kepada Yesus. Jadi, keturunan yang dijanjikan itu siapa? Dari semua keturunan Abraham, Yesus Kristus. Sampai kepada Yesus itu berlaku. Nah, kalau kamu ada perintahnya. Ada nggak perintahnya? Tiba-tiba perempuan disuruh sunat, emang agak sedeng. Nggak ada perempuan itu disunat, cok. Orang sunat itu gimana caranya, teknisnya? Mengerat kulit katan. Sejak kapan perempuan punya kulit katan? Agak lain kau. Yang mana kulit katan dari perempuan? Sakit. Nih saya kasih tahu. Kamu boleh baca di web, ya, bahwa tradisi menyunat anak perempuan itu tradisinya orang pagan. Pagan Mesir. Ikut-ikutan pagan. Ngapain kau ikut-ikutan pagan Mesir? Sejak kapan Tuhan menurunkan nabi di Mesir? Jadi sunat itu berlaku sampai kepada keturunan yang dijanjikan. Nih kita baca lagi Galatia, dijelasin lagi nih. Ya. Bukan kepada banyak keturunan, tapi keturunan yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nih,
dijelasin lagi nih. Mau nggak lo dijelasin? Terus kenapa Oten itu nggak sunat lagi? Karena janjinya sudah digenapi. Nih, gue jelasin nih. Ini ayatnya nanti gue jelasin. Ya, nanti gue jelasin. Dikatakan nih ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu, yaitu siapa? Tetapi hanya satu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang disebutkan, yang di mana ini? Ya, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Itu. Jadi kenapa semua laki-laki itu disunat sampai kepada Yesus? Karena janji keturunannya itu adalah Yesus. Jadi sunat itu tanda janji keturunan, bukan ikut-ikutan, milih Ibrahim, milih Sarah, milih Yakub. Bukan. Ngerti kamu? Jadi perjanjian kekal itu adalah perjanjian yang sampai digenapi kepada keturunan yang dimaksud, yaitu satu orang, yaitu Yesus. Karena Yesus ini pernah berkata dan berjanji kepada Tuhan Yesus seperti ini, ya. Abraham, keturunanmu itu akan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut, ya. Tuhan KW malah bilang, Abraham nengok bintang itu Tuhannya, nengok bulan itu Tuhannya, nengok matahari itu Tuhannya. Padahal di dalam Alkitab ya dikatakan keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Tiba-tiba nengok bintang, cak, Tuhan gue. Aduh, baca Tauratnya gimana? Gitu. Oke. Keturunan yang dimaksud adalah Yesus, keturunan Abraham yang menjadi sebanyak pasir di laut itu adalah Yesus. Karena melalui Yesus, kita semua yang dibaptis, yang disatukan di dalam Yesus, itu sudah disunat. Dan kita menjadi keturunan Abraham. Makanya kami, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham. Ada lagi nih ayatnya. Ini saya jelaskan secara komprehensif. Makanya saya bilang, kalau kamu baca Taurat tetapi tidak mengerti, artinya kamu baca Taurat itu cuma sepenggal, tidak secara utuh sampai ke Wahyu. Orang yang mengerti Alkitab itu bisa menjelaskan. Gini ya, aku kasih tahu. Jadi janji Tuhan kepada Abraham itu adalah keturunan Abraham ini, yang satu ini akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Maksudnya adalah semua manusia dari suku bangsa manapun dijadikan keturunan Abraham melalui Yesus. Melalui keturunannya yang satu ini, yaitu Yesus Kristus, semua bangsa ini menjadi keturunan Abraham. Ini dasarnya. Udah disebutkan tuh. Galatia 3 ayat 29. Ya. Galatia 3 ayat 28-29. Ini dikatakan ya. Oke. Maklum ini mata saya ini ya. Oke, dari 27 saya baca ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi Yahudi, Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Gitu. Pret, kata orang yang menolak Nuh. Si Sastro ini adalah salah satu orang di zaman Nuh yang menolak masuk ke dalam bahtera.
Itu kayak gitu, orang yang di zamannya Nuh juga bilang gitu. Ayo masuk karena bentar lagi air bah. Pret katanya. Itu saya yakin itu seperti ini. Karena kata Pengkhotbah 9 ayat 1, tidak ada yang baru di bawah matahari. Yang ini aja orangnya, orang-orang degil, ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Nuh, yang tidak percaya kepada Yesus itu sama. Orang-orang yang mencemooh Ayub itu sama seperti orang-orang yang mencemooh Yesus. Karena Nuh, Ayub, Yunus itu menggambarkan Kristus. Itulah yang kalian lakukan. Tapi nggak apa-apa. It's okay. Setiap orang itu berhak memilih mau masuk surga atau neraka. Pilih Yesus artinya masuk surga. Pilih Allah berhala ya kamu masuk neraka. Itu. Nggak apa-apa. Tapi jangan nanti kamu menyesal. Jadi dia sebelumnya adalah sang terang, sang pencipta. Di mana kedudukannya waktu zaman Musa? Dia Allah, sang Halik. Allah. Jadi Yesus Iya. itu Allah. Iyalah, dia firman Allah, sang Halik, sang pencipta. Yesus sang pencipta. Tentu. Dia mencipta bersama dengan sang Bapa dan Roh Kudus. Karena firman itu satu di dalam Bapa. Jadi Bunda Maria mengandung sang pencipta. Iya, Bunda Maria mengandung dari Allah karena firman itu adalah Allah. Apakah Bunda Maria mengandung sang pencipta? Iya. Makanya Bunda Maria bilang apa? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Karena firman Allah itu masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Betul. Seperti itu. Kok Bunda ketawa? Maria mengandung pencipta. Mana Iya. lebih dulu pencipta dari Bunda Maria? Pencipta lah. Nah, Makanya ketika sang pencipta itu datang kepada Maria, dia meminta izin kepada Maria. Dia izin mau inkarnasi melalui firman itu. Makanya sebelum dia inkarnasi ke dalam rahimnya Bunda Maria, Maria sudah mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu di Lukas 1 ayat 35. Lo jangan ketawa. Karena firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Makanya Bunda Maria gelarnya itu Theotokos. Bunda dari Allah. Karena firman itu adalah Allah. Jadi lebih dulu ciptaan pencipta. Bukanlah, kan udah dibilang. Dia itu Allah dalam kekekalan. Lalu 2000 tahun lalu dia minta izin sama Maria mau inkarnasi melalui rahimnya. Kamu nggak paham? Goblok kali kau. Ini mude. Dia itu Allah, dia itu terang dari tadi. Yang disalib itu siapa? Yang disalib itu siapa? Yang disalib itu adalah inkarnasi dari sang firman. Allah. Yang disalib itu Allah? Firman Allah yang inkarnasi. Bukan Allah. Allah lah, Allah dan manusia itu. Yesus itu Allah dan manusia. Oh, jadi Firman Allah dan pencipta manusia. disalib oleh. Makanya dia bisa bangkit. Ya, Jadi dari hari Jumat dan sampai dia bangkit Minggu pagi-pagi, makanya bekas lukanya itu semuanya sembuh. Dia bangkit dari antara kematian. Kalau nabi kamu kan dikubur 3 hari nggak bangkit-bangkit. Bahkan bau bangkai, jadi tanah, diurai cacing. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Bang. Ya, membuktikan dia Allah bahwa ini tubuhnya itu tidak membusuk seperti nabi kamu membusuk. jadi pencipta. Ya, makanya saya bilang otakmu itu dipakai dulu lah, di bawah aja kau. Goblok kau. Udah jelas-jelas dibilang dia Allah. Dia inkarnasi masuk ke dalam rahim Maria. Dan malaikat itu berkata kepadanya, wahai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung. Jadi dia sudah Allah dalam kekekalan, baru mengambil kodrat manusia dalam rahim Bunda Maria. Malah ketawa kau. Ini bukti bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Buktinya tubuhnya itu tidak mengalami kebusukan, tidak mengalami kebinasaan seperti lazimnya nabi kamu yang kalau mati busuk dikubur, sisa tulang-tulangnya, bahkan kalau ribuan tahun bisa jadi fosil. Seperti itu, ya.
Jangan goblok lah, udah dibilang dia ada dalam kekekalan. Jadi manusianya 2000 tahun yang lalu ditangkaplah. Kalau saya bilang ya, rumah ini udah ribuan tahun, saya baru datang ke rumah ini. Berarti duluan rumahnya daripada saya, gitu. Susah. Ini yang bilang on off tidak. Karena dia Allah itu tidak pernah berhenti jadi Allah. Firman itu tidak pernah berhenti berkuasa. Gitu loh. Ya, saya turunin tadi karena goblok dan tidak menghargai diskusi. Tolong hargai diskusi. Ya, jangan nyengir-nyengir. Saya juga bisa ketawa-ketawa kayak kamu tadi. Masalahnya belum saya mirroring aja itu. Nanti kamu kena mental. Halo. Halo. Ya, silakan. Nanya ya. Silakan, Pak. Waktu Yesus bayi, kan Tuhan lahir. Apa yang sebagai Tuhan tuh waktu dia masih kecil udah melakukan apa mujizatnya? Maksudnya udah Tuhanmu dari menunjukkan abad apa? 7 sampai sekarang ini apa mujizatnya? Ya, enggak pernah balik. Enggak kan Iya. jadi Tuhan nih waktu kecil. Gini ya Pak. Yesus itu, bahkan Tuhanmu pun tidak setiap hari bikin mujizat, Pak. Ada waktunya berbuat mujizat. Betul tidak? Betul tidak? Ya, bahkan Tuhanmu dari abad 7 sampai 20 tahun dengan nabi kamu. Apa mujizatnya? Saya belum tahu. Ada nggak tertulis di dalam Quran kamu? Selama 20 tahun itu, rentang 20 tahun itu apa mujizatnya? Kita kan nerangin tentang Yesus, bukan Allah saya. Iya, kalau menurut kamu dari pertanyaan saya, apalah kira-kira jawabanmu? Iya, maksudnya kan yang lahir kan Tuhan. Waktu dia umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun udah melakukan apa aja kan? Dia Belum tahu saya. belum menunjukkan seluruhnya kuasanya sampai dia melakukan mujizat itu. Oh. Terus maksud saya gini, kenapa nggak turun langsung besar aja ya? Sudah Maksudnya pernah, udah Pak. besar langsung. Sudah pernah waktu di zamannya Abraham, dia langsung menjadi manusia. Kenapa dia harus dilahirkan? Dia mau mengambil kodrat manusia itu, supaya kodrat kemanusiaannya itu bisa mati. Kalau langsung menjelma begitu, itu tidak bisa mati. Karena yang bisa mati itu hanya manusia. Kalau menjelma Maunya secara begitu. langsung, kita sebutnya teofani, itu dia tidak bisa mati. Gitu. Kok Karena dia Mbak itu bisa hanya narasi sementara. seperti itu? Menjelmanya Mbak hanya kok bisa narasi sementara. seperti itu? Kenapa? Enggak. Kok bisa narasi seperti itu, Mbak, yang Karena lebih tahu? memang ada ayatnya di dalam Taurat Kejadian 18. Dia sudah pernah menampakkan diri dalam rupa manusia dan itu hanya sementara waktu. Jadi itu tidak bisa mati. Makanya kenapa dia harus dilahirkan? Supaya dia merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Supaya dia merasakan rasa sakit. Karena kalau Allah itu tidak merasakan sakit. Gitu. Emang Untuk itu tujuannya ke dunia tujuannya apa sih, supaya Mbak, dia tujuan bisa ke dunia? mati. Tujuannya ke dunia ini dilahirkan supaya dia bisa mati. Dengan kematiannya, Enggak, tujuannya dia- bukan itu, maksudnya ini saya jawab, lu kamu dijawab kok bukan. Saya kasih tahu, ini jawabannya. Jadi tujuan Yesus mengambil kodrat manusia itu supaya dia itu bisa mati, bisa merasakan kelemahan-kelemahan manusia, bisa dicobai. Nah, Misinya. dengan dia tahan uji, bisa dicobai yang sama seperti nubuatan Ayub, dia mengalahkan dosa dalam daging. Sekaligus kematiannya itu, dia itu rohnya turun ke dunia orang mati untuk membebaskan Adam dan Hawa, nabi-nabi sebelumnya yang sudah mati. Itu tujuan dia. Seperti Oh, itu. misinya itu, misinya. Iya, supaya dia bisa mati dan menyelamatkan manusia. Menyelamatkan. Kalau seandainya tidak menjadi manusia, bisa nggak menyelamatkan? Logikanya seperti itu, ke dunia orang mati. Karena dunia orang mati itu adalah kuasa dari iblis. Enggak, maksudnya dosanya Adam Hawa kalau nggak usah jadi manusia gitu bisa nggak nyelamatin? Gak bisa. Kalau menurut kamu bisa, coba Tuhan kamu seperti apa menyelamatkan orang mati? Apa bedanya? Coba saya tanya dulu. manusia sama jadi Kalau manusia? kamu bilang, sebentar, kalau kamu bilang, emangnya nggak bisa begitu? Itu cara Tuhan saya. Cara Tuhan kamu menyelamatkan orang mati gimana? Sampai detik ini masih wacana kan? Gimana? Nah, jadi Nyelamatin mati Tuhan, gimana maksudnya? jadi gini. Jadi Tuhan saya itu menyelamatkan
dengan logika. Maksudnya nyelamatin kemana? Kita selama ini selamat aja hidup. Lu selamat aja Maksudnya hidup. gimana? Selamat dari Iya, mana? maksudnya selamat yang enggak. Maksudnya selamat apanya? Kamu kan nanti mengalami kematian. Tentu kalau Ya, kamu sudah semua mati, sama. tentu Sama. tentu kalau kamu sudah mati nanti, kamu kan nggak bisa bangkit lagi karena Tuhanmu itu nggak mampu membangkitkan Lu siapapun. tahu dari mana saya nggak Loh, bangkit karena lagi? sampai detik ini Tuhan kamu nggak pernah bangkitin orang. Emang Yesus bangkitin orang? Memang nggak bisa Tuhan. Mana buktinya? Ayatnya Hanya mana Tuhan bangkitin? Yesus. Hanya Tuhan Mana Yesus yang Yesus membangkitkan semua orang mati? Lazarus Mana? membangkitkan orang mati. Dan Lazarus kan semua lagi tertidur, Mbak. Ya. Nih ya, saya tunjukkan ya ayatnya di dalam Alkitab. Ya, Nih ya. tertidur kok dia 3 hari. Ah, nggak ada dalilnya tertidur 3 hari. Ya coba baca. Lazarus. Lazarus itu mati, tetapi Yesus mengatakan dia tidur. Tertidur, Kenapa? dibangunkan Yesus. Aduh. Mana dalilnya? Coba tunjukin. Tunjukin aja. Ya, makanya kirain tahu. Narang. Dengar. Lazarus itu mati, dikonfirmasi sama keluarganya. Lalu Maria Magdalena mengatakan, tolonglah Yesus, itu saudaraku Lazarus mati. Terus Yesus, karena dia adalah Tuhan, dia bilang, sesungguhnya dia tertidur. Kenapa dia seenteng itu mengatakan Lazarus itu Mulai tertidur? beneran, Mbak. Sabar, Aduh. bukan. Kenapa Yesus menarasikan Lazarus itu tertidur? Karena Yesus sanggup membangkitkannya. Itu. Dia mau mengatakan kuasanya. Udah, kamu jangan Bilang bukan, kemana yang itu penjelasan saya. Nih ya, bahkan semua orang-orang mati saat itu bangkit. Ini ayatnya di dalam Alkitab. Ya, semua orang kudus bangkit. saya percaya Yesus, bukan Bangkit percaya Mbak. ketika Yesus mati. Ini ayatnya. Ini makanya baca Alkitab nih. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Ya, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini jadi beneran saat itu ada banyak kebangkitan. Semua orang kudus itu bangkit ketika Yesus itu mati. Tuh. Ini makanya kamu nggak tahu. Dan tadi penjelasan saya kenapa Yesus mengatakan seenteng itu Lazarus itu dia katakan tidur, karena Yesus itu punya kuasa membangkitkan. Itu makanya dia bangunkan lagi sih Lazarus. Ada lagi pertanyaan kamu? Ya udah, kalau nggak gini, kalau memang menurut Ya sudah, bukan menurut saya. Tapi coba pikirkan, Tuhan kamu sampai detik ini nggak membangkitkan siapapun. Jangan percaya, Bang. Jadi kalian tahu kenapa Tuhan Yesus itu enteng banget bilang, Lazarus itu tidur katanya. Dia menggampangkan itu. Kenapa? Karena kalau orang tidur kan tinggal suruh bangun. Dia mau menunjukkan kuasanya. Sementara semua keluarganya mengatakan dia mati. Betul tidak seperti itu? Itu. Kenapa enteng sekali dia mengatakan itu? Karena dia dengan gampang membangunkannya. Dia mau ngasih tahu itu. Nah, dan satu hal lagi yang harus kalian tahu, saat itu juga semua orang itu bangkit. Termasuk Yohanes, semua orang-orang kudus itu bangkit saat itu. Dan mati lagi, sama seperti Lazarus. Jangan salah, ini kalian boleh baca. Di dalam Matius tadi nih. Ya. Di dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53. Tuh, kalau kamu nggak percaya. Jadi Yesus itu kenapa dia harus menjadi manusia? Supaya dia itu bisa mati. Supaya dia menyelamatkan, membangkitkan semua orang. Seperti itu. Jadi lebih percaya mana kamu sama Yesus sama yang ngaku-ngaku Tuhan tapi nggak bisa bangkitin? Ya. Coba kalian baca deh. Pasti kalian juga baru menyadari bahwa benar di sini hidup semua orang. Ini orang-orang kudus itu bangkit kembali. Kuburan terbuka dan itu beneran. Oke, kita naikkan lagi ya. Ya, saya hanya menjawab di sini. Jadi kalau kamu tidak percaya atau apapun narasi kamu itu urusan kamu. Halo, kita Buton. Iya, halo. Ya, silakan mau bertanya apa, Pak? Enggak, tadi kan kau itu banyak mengutip tentang Lukas dari peristiwa sebelum kelahiran Yesus itu kan yang menceritakan Bunda Maria. Ya kan tadi ya? Apa pertanyaan Anda? Saya mau tanya, Lukas bisa menceritakan peristiwa itu
dari mana dia ngambil sumber? Dia kan cuma bukan siapa-siapanya Yesus. Dia juga lakukan penyelidikan. Dia rasul goblok. Iya, terus dari mana dia dapat informasi? Rasul Oke. dari siapa? Rasul dari Tentu siapa? dia bertanya Goblok, kepada kalian Maria, goblok. Ya tentulah logikanya gitu. Pasti dia bertanya kepada Maria, kan dia menyelidiki. Nih, Lukas 1. Kapan dia ketemu Maria? Nih, Kapan? dengerin Oon. Nih, Kapan dia ketemu ya, Maria? Jangan kau nipu kau. Theophilus yang mulia, karena dia kan menyelidiki, lalu Iya, mencatat. Kapan ketemu Maria? Kapan? Kapan dia ketemu Maria? Kau Goblok bener kamu. Justru Maria itu hidup bersama dengan Rasul Lukas. Maria itu hidup bersama murid-muridnya Yesus. Kapan lagi dibilang? Ini goblok banget ya. Kamu di bawah. Sabar, aku lagi mau menunjukkan ini. Kamu udah nyi. Jangan gitu bang. Kayak gak ada adab. Kau kan nanya. Harus diludahi kau biar sadar. Nih. Ya. Lukas 1. Nih kamu baca. Semuanya boleh baca. Di dalam Alkitab. Theophilus yang mulia, ini kan dia ini menarasikan ini. Ini rasul loh, ya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita, peristiwa yang terjadi di antara kita. Di antara kita berarti dia masuk logikanya. Ya. Lukas ini adalah 70 murid. Rasul dia, rasul. 70 murid Yesus yang lain. Kamu bisa baca di Lukas 10. Kalau saya menerangkan, kamu jangan motong. Saya ludahi kamu. Ngerti kamu, goblok? Ya. Kan kamu selalu bilang, Oten diludahi. Kamu yang saya ludahi sekarang. Dikatakan seperti ini ya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan. Nih, kamu baca. Seperti yang disampaikan kepada kita, berarti dia masuk di dalamnya. Oleh mereka yang semula adalah saksi mata. Ya berarti Rasul Lukas menanyai Maria dan pelayan firman. Pelayan firman ini siapa? Para rasul. Karena itu setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagi kamu, supaya kamu mengetahui bahwa segala ajaran yang kepadamu sungguh benar. Jadi Rasul Lukas menuliskan karena dia bertanya kepada Maria, dia menyelidiki kepada Maria. Marianya sendiri ngasih kesaksian. Seperti itu. Saya nggak suka dipotong-potong. Jadi jangan potong-potong saya. Makanya saya ludahi kamu. Kamu kalau bertanya, jangan narasinya ini kayak debt collector. Kau itu kayak penjahat, kayak preman yang suka ini ngebubarin orang gereja. Kayak preman. Selalu dari awal itu ya. Rata-rata kayak preman semuanya. Ya jangan kayak gitu. Memalukan kamu, nggak punya adab kamu. Ini dijawab. Dan ini jawabannya lugas gitu loh. Jadi Rasul Lukas itu langsung menyelidiki kepada siapa? Namanya penyelidikan. Berarti dia menanyai Maria. Tahu dari mana Lukas? Dari Maria lah. Ibunya hidup kok. Maria bahkan hidup bersama-sama dengan Rasul Lukas. 70 murid dan 12 murid. Gimana kamu ini? Makanya waktu Yesus mati, dia titip ke murid-muridnya. Ibu, inilah anakmu, kepada murid-muridnya. Terus Yesus bilang lagi kepada muridnya, inilah ibumu. Ya udah jelas. Ah, kalian ini. Jangan ya, kalian tuh jangan kayak ini dong. Kayak penjahat gitu. Nanya tapi kok kayak penjahat. Nggak suka saya. Saya turunkan kamu. Jangan maruk. Nanti kalau saya tanya balik, kamu gila lagi. Halo, Ajaki. Halo. Halo Mbak. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Ya, Ya Bang, saya silakan mau bertanya Mbak. apa? Boleh. Mbak kan orang Kristen kan? Mbak orang Kristen tentunya sangat menyayangi dan menghormati atau pengikut dan penyembah Yesus Kristus kan Mbak?
Halo Mbak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang dogma Kristen, Mbak. Silakan. Oh ya. Jadi begini Mbak, saya mau tanya. Jikalau Mbak dikasih kesempatan di masa Yesus waktu disalib, Mbak menyaksikan, apa perbuatan Mbak waktu itu Mbak? Apakah Mbak Diam, membantu? diam dan nangis sama seperti yang dilakukan Bunda Maria dan murid-muridnya. Berarti, Diam dan menangis. berarti Mbak mengiyakan atau Taat mensupport kepada Yesus, disalib, taat Mbak? kepada Yesus karena Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk diam dan menyuruh Bunda Maria itu untuk diam. Berarti Mbak mensupport dong kejadian itu. Ya, tentu kami Membiarkan. mensupport apa yang menjadi kehendak Yesus. Karena di salib itu juga berdasarkan kehendak Yesus. Yesus Walaupun itu Yesus sendiri itu yang menyerahkan minta, dirinya. Makanya ketika dalam Petrus kesakitan, pun, Mbak, diam nggak dulu. kasihan, Mbak? Jelasin dulu panjang lah Bang. Kamu ini Oke, potong-potong. oke. Lalu ini kamu. Ya, jadi sama seperti yang dilakukan oleh para rasul dan Bunda Maria. Mereka diam. Diam dan menunggu waktunya. Sampai semuanya digenapi. Karena Yesus itu sendiri bilang. Memberikan aba-aba kepada murid-muridnya. Ya, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu Rasul Petrus menolak itu, Yesus bilang apa? Nyala kau iblis, karena kamu mengikuti kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Nah, dari situ Petrus itu belajar supaya dia mentaati gurunya sekaligus Tuhannya. Disuruh menunggu sampai semuanya ini selesai, sampai dia bangkit dan menyatakan diri. Jadi apa yang akan saya lakukan? Sama seperti Rasul. Berarti Lagian Mbak kalau saya... tergantung dengan sukacita, Mbak. Senang. Iya dong, karena dia bangkit. Kalau Yesus tidak mati, berarti Kalau Ibu Mbak Adam yang tidak digantung, Mbak, diselamatkan. Mbak membantu. Sabar dulu, Dia sabar gantung atau dulu. gimana, Mbak? Oke, jadi kalau Yesus itu tidak mati, bagaimana dengan janjinya kepada Adam bahwa dia akan menyelamatkan Adam dan Hawa? Bagaimana janjinya kepada Yesaya, Daud, Saul, Abraham, Yakub, Ishak, bahwa dia berjanji akan menarik mereka semua ke Firdaus. Makanya Yesus itu mati untuk menyelamatkan mereka semua. Dan saat itu juga Tapi justru mereka Mbak. semua naik ke atas, ke Firdaus. Oke. Apalagi Tapi kalau pertanyaan? begini, Mbak. Kalau Mbak sayang sama ibu dan bapak Mbak dan di depan mata Mbak, ibu itu mau dibunuh, apakah Mbak menolong atau diam saja? Apa seperti Yesus mengikhlaskan begitu saja? Maksudnya apa? Ibu bapak saya sudah mati, Pak. Jangan berandai-andai di sini, Pak. Enggak. Kalau itu memang ada di depan mata Mbak, Ya udah, tergantung, Mbak. Anda, Apakah Mbak membantu atau diam saja kayak Mbak melihat Yesus? gini, Pak. Saya nggak suka berandai-andai, saya bilang. Tanya teologi. Kalau kamu suka berandai-andai, andai kamu di zamannya Nabi diracun, kamu kenapa diam aja? Gini, Pak. Saya katakan saya hanya menjawab dari dogma saya. Nggak usah berandai-andai. Sudah cukup berandai-andainya. Kalau Anda berandai-andai, saya tanya Anda. Andai kamu nanti mati, kamu kan nggak tahu muka nabimu, kamu nggak tahu yang mana Tuhanmu. Apa yang mau kamu lakukan ketika mati? Saya tanya kamu. Ketika kamu mati, kamu kan nggak tahu muka nabimu yang mana, suaranya yang kayak gimana, Tuhanmu yang kayak gimana. Terus Ibu apa dan yang mau bapak kamu Mbak lakukan? itu mau mati, apakah Mbak diam saja atau membantunya supaya tidak digantung, Mbak, tidak dibunuh? Apaan sih tadi udah dijawab, Pak? Jangan diulang-ulang, Pak, kayak orang goblok. Enggak, berarti Mbak itu tidak sayang sama ibu atau Ada lagi yang mau khususnya? ditanya, Pak? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, sekarang saya bertanya lagi, Mbak. Oke. Mbak itu penyembah Yesus atau pengikut Yesus, Mbak? Saya penyembah dan pengikutnya. Oh, berarti kalau pengikutnya mengikuti semua apa yang diucapkan Yesus, Mbak? Iya, semua perintahnya terhadap orang Kristen pasti diikuti. Oh, kalau Yesus mengatakan hidup yang kekal itu kayak mana, Mbak? Nanti setelah kebangkitan. Enggak, menjadi hidup yang kekal itu mengenal siapa? Mengenal satu-satunya Bapa dan Yesus yang telah diutus. Oke, berarti dia itu utusan, Mbak ya? Iya dong, kalau firman itu tidak diutus, bagaimana kita mengenal Allah yang benar yaitu Bukan Bapa? Tuhan dong, Mbak. Tuhan dong. Firmannya itu Tuhan, Bang. Berarti Mbak membantah dia utusan. Enggak ada yang bantah. Mbak bilang dia Tuhan. Dia nggak ada bilang Tuhan. Dia utusan. dia Tuhan dan utusan. Yesus itu Tuhan dan utusan. Kenapa? Jangan dibantah Iya, dong. sebenarnya dia bilang Tuhan, Bang. Oke, saya tanya kamu anak atau bapak? Maksudnya, Mbak?
Kamu seorang anak atau seorang bapak? Kalau sekarang saya sudah keluarga, saya bapak. Nah, ya sudah, keduanya udah, jangan goblok. Dulu kamu seorang anak, sekarang kamu jadi seorang bapak. Mana yang mau kamu bantah? Nggak bisa kamu bantah. Demikian Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah utusan. Nggak ada yang dibantah, karena dia keduanya. Jadi jangan goblok gitu. Jadi jangan satu-satu aja. Ya saya tanya sekarang sama kalian. Muhammad itu nabi apa suami Aisyah? Muhammad itu nabi atau suami Aisyah? Nggak bisa kan? Kalian bantah salah satunya kan? Karena dia keduanya. Jangan goblok. Udah. Jangan bodoh gitu loh. Jadi Yesus itu utusan, nggak ada yang membantah. Yesus itu Tuhan, nggak ada yang bantah. Karena dia benar, Tuhan dan guru, utusan, nabi, imam, raja, firman Allah yang maha kuasa, al-qiyamah, al-hayat, akbar, semua gelar itu, al-awal, al-akhir, dia segala-galanya. Kenapa? Nggak ada yang dibantah, diterima semuanya. Seperti itu. Jadi jangan goblok. Ketika saya tanya kamu dulu kamu anak atau seorang bapak? Dulu saya. Apakah kamu berakhir jadi anak ketika kamu jadi bapak? Saya tanya kamu semua yang laki-laki di sini. Apakah ketika kamu menjadi seorang bapak, kamu berhenti jadi anak? Ya sudah. Ya, jangan goblok, udah dibilang dia itu dalam kekekalan adalah Allah. Dia firman Allah. Satu di dalam Bapa. Kita nggak bisa menolak itu. Karena dia demikian. Adanya sejak kekal. Gitu. Saya belum jadi bapak, Bun. Ya dah, kamu jomblo. Dulu kamu anak, sekarang kamu jomblo. Oke. Halo, kita Buton. Ini bukannya tadi udah bertanya ya? Oke, kita naikkan yang lain lagi ya. Ongkem. Nggak ada orang itu yang mau ongkem. Mereka itu kan ngikutin pendahulunya, nggak pakai muka. Ngarang, Mbak, narasinya nggak ngarang. Karena Yesus betul-betul sudah ada dalam kekekalan. Halo, silakan. Bapak Idam. Halo, silakan. Mau bertanya apa? Ya, mau bertanya Boleh. apa itu keselamatan di dalam Kristen itu, Mbak? Ya. Kebangkitan dan hidup abadi. Itulah keselamatan itu. Iya. Bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Iya, ya. Hmm. Berarti Lagi. kalau sudah mati terus bangkit lagi gitu, Tam? Iyalah, nanti kita semua dibangkitkan sama seperti Yesus bangkit. Makanya Yesus tuh gelarnya Al-Qiyamah, sang kebangkitan. Enak ya jadi Kristen ya, Mbak? Kamu juga Bisa nanti bangkit dibangkitkan lagi. sama Tuhan Yesus. Kamu juga dibangkitkan. Tapi untuk disiksa di neraka. Orang Kristen dibangkitkan untuk beroleh hidup kekal. Gitu. Kamu juga Kamu kok dibangkitkan. tahu, Mbak? Kok Iya, karena itu kamu ajaran kok Yesus. udah tahu? Iyalah, ajaran Yesus. Oh, Dan Yesus gitu. sudah membuktikan. Iya. Ya itu kan kata kamu tuh, Mbak. Enggak, ini bukan kata saya. Ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Gitu. Kalau kamu kan nggak mungkin dibangkitkan Tuhanmu. Karena apa? Masih wacana. Masih narasi. Belum benar-benar bisa dibangkitkan. Kita semua dibangkitkan, Pak. Gitu kata Ngarang kamu tuh. Enggak lah. Ngarang. Memangnya kamu nanti nggak dibangkitkan sama Tuhanmu? Nggak bisa ya? Ya bisa. Iya. Jadi yang saya katakan ini bukan karangan, karena ini fakta. Ada begitu banyak orang yang sudah dibangkitkan Tuhan Yesus ketika dia mati dan bangkit. Ya, semua orang-orang kudus juga dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Lazarus juga demikian sudah dibangkitkan. Jadi ini adalah peristiwa yang terjadi 2000 tahun lalu yang Tuhanmu saat itu belum ada. Berarti Tuhan itu nggak adil kalau begitu, Mbak. Kenapa? Berarti Tuhan Yesus nggak adil kan? Loh, kamu kan dibangkitkan. Kamu dibangkitkan juga.
Karena kamu menyembah setan, makanya kamu di neraka. Itu keadilan. Kalau kamu tidak dihukum karena sudah menyembah setan, justru tidak adil. Ya? Kalau kami mengikuti Allah yang benar, maka kami akan selamat. Ini dia, adil dong. Ya kali kamu diciptakan Tuhan Yesus. Ibarat kata gini bang, kamu babu, saya yang gaji, tapi kamu kerja sama majikan lain. Ya kamu saya hukum. Masa kamu itu saya kasih makan, saya gaji, kamu kerjanya sama majikan yang lain. Ah, nggak adil kan? Gimana supaya adil? Kamu harus dihukum, dipenjara kamu. Iya kata kamu. Itu, masa kamu berbuat dosa? Dosa yang paling pertama sekali yang tidak diampuni Tuhan adalah ketika kamu menyembah Allah lain selain Sang Tritunggal Maha Kudus. Itu dalam hukum Taurat, dalam hukum yang pertama. Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Ya, karena Tuhan Yesus itu pencemburu yang akan membalaskan dendamnya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Makanya kamu hati-hati Pak. Jangan menyembah salah Tuhan. Jangan menyembah Tuhan yang ngarang-ngarang. Itu, sembah Tuhan Yesus. Nanti kamu masuk neraka. Mustahil. Iya. Benar. Karena apa Pak? Mustahil. Dengar ya. Buktinya Saya kasih tahu Pak. bisa dihidupkan apa enggak? Dengar Pak. Sekarang. Kamu tahu Lazarus yang dibangkitkan Yesus? Lazarus ini sudah menyaksikan itu Pak. Ada orang kaya tidak percaya kepada Yesus. Kalian boleh buka di Lukas 16 ya, mulai dari ayat 19. Ya, Lazarus ini sudah pernah mati, barengan mati sama orang yang nggak percaya sama Yesus. Apa yang dia saksikan? Kamu dibawa ke neraka, disiksa dalam api yang menyala-nyala. Ini kesaksian orang yang sudah pernah bangkit dari kubur. Makanya kamu jangan nggak percaya lagi. Ya nggak percaya itu kan. Iya, kamu. karena Lazarus ini benar. Bahkan Tuhanmu mengkonfirmasi bahwa Isa itu pernah membangkitkan orang mati, namanya Lazarus. Ya betul, kalau Nabi Isa ya. Gitu. Nah, jadi sekarang Bapak gimana? Mau ngikutin orang kayak nggak percaya Yesus nggak? Dia menderita nih. Saya tunjukin nih ayatnya Pak. Ini beneran Pak. Ini kesaksian. Karena dia benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Mbak, Nih ya, Mbak, Lukas kalau sudah beriman 16. tidak bisa, meskipun dikasih apapun nggak bisa berubah. Itu Kamu udah iman. dikasih Kalau kesaksian. Kristen bisa berubah. Kalau Islam itu kalau punya iman Kamu ini iman goblok. Nih, saya kasih tahu. Nih kamu nggak percaya nih ya. Maaf ya saya turunin berisik kamu nih. Ya, ini di Lukas 16 kamu harus baca nih. Lukas 16. Ya. Nih, ini kesaksian orang yang sudah pernah mati. Ya, namanya Lazarus. Nih ya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ya, ada seorang pengemis namanya Lazarus. Ini kenapa tidak dikasih nama? Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Nah, Lazarus ini ada namanya ditulis karena dia percaya. Ya, dikatakan. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, dikuburkan sementara ia menderita sengsara dalam alam maut. Dia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu dia berseru kepadanya, "Kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Makanya kalian hati-hati. Lazarus ini adalah orang yang dibangkitkan Yesus. Yang tadi ada nanya kan, oh, Lazarus nggak mati, Lazarus tidur. Ini dia orangnya. Ini dia orangnya, biar kalian tahu. Dan dia memberi kesaksian waktu di alam maut. Makanya kan dia bangkit lagi. Dikatakan sama si orang kaya itu, ditanyanya kepada Abraham, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus memberitahu saudaraku yang belum percaya kepada Yesus. Karena aku takut mereka menderita sama kayak aku." Apa kata Bapak Abraham? Orang mati yang bangkit tidak akan meyakinkan orang yang tidak percaya. Kalaupun mereka mau percaya, mereka akan diyakinkan oleh kitabnya Musa. Karena Musa menulis tentang Yesus. Kalian harus percaya dengan itu. Nih, ya, aku lanjutkan lagi. Kalian harus lihat itu. Nih ya. Nih,
dikatakan, ya, nih, kalian harus tahu, ya, lalu ia berseru, nah ini tadi kan, nih, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepada kamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak bisa menyeberang. Jadi nggak ada jembatan. Hah? Tidak ada jembatan Sirotol Mustaqim menurut Lazarus, karena Lazarus sudah pernah mati dan bangkit ya. Kata orang itu, kalau gitu Bapak, ya aku minta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Nih, sebab masih ada 5 orang lagi saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Nah, berarti kamu harus punya Taurat dan kitab nabi-nabi. Ya, nih. Terus kan, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, nih, bangkit berarti, mereka akan bertobat, kata Bapak Abraham kepadanya. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini buktinya bahwa perkataan Bapak Abraham itu betul. Kamu tidak akan yakin dengan kesaksian ini. Kenapa? Karena kamu tidak punya kitab Musa dan para nabi. Itu. Ya. Makanya kamu pun sekarang tidak percaya karena kamu tidak punya Taurat Musa dan kitab Yesaya, Mazmur Daud, Yeremia, Yesaya, semua kitab nabi-nabi. Punya nggak kamu? Nggak kan? Makanya kamu nggak yakin. Coba kamu punya Musa, kitabnya Musa. Kamu punya kitab Yehezkiel. Maka ada kebangkitan itu di situ. Yesus itu membangkitkan. Masalahnya kalian tidak punya itu. Makanya kata Bapak Abraham, nggak akan percaya ini RT 6. Selama kamu tidak punya Taurat Musa, kamu nggak akan percaya. Ini kata Alkitab. Dan benar kan? Benar kan? Bahkan yang bangkit dari antara orang mati juga tidak bisa meyakinkan kamu. Kenapa? Gelap mata kau. Itu. Kamu nggak punya kitab para nabi dan kitab Musa. Ya, jadi hati-hati. Inilah Lazarus, inilah orang yang dibangkitkan Yesus, yang memberi kesaksiannya di alam kubur. Jadi kayak gimana nanti kisahmu di kuburan? Kayak yang diberitakan Lazarus. Gak mungkin seperti yang diberitakan yang lain yang gak pernah bangkit dari kubur. Logikanya kan gitu. Betul kan? Percaya gak kamu sama orang yang belum pernah bangkit dari antara orang mati, menceritakan dunia orang mati? Saya sih gak percaya, saya gak goblok. Ini yang nanya, Yesus agamanya apa? Dalam kemanusiaannya dia beragama Yahudi. Yahudi dia. Kristen itu pengikut Yesus. Gitu ya. Kalian punya apapun nggak akan bisa diyakinkan. Sampai kalian sendiri yang mau membuka hati kalian. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.